Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saspita, kamu sekarang lagi dengerin podcast yang spesial tentang Hari Guru bersama kami di SMK Satya Praja 1 Petarukan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang paling spesial nih, ada Pak Munasir SPDMT selaku guru kepala sekolah di SMK Satya Praja 1 Petarukan. Jadi kami ini bekerja sama dengan OSIS untuk mengumpulkan setiap pertanyaan-pertanyaan dari siswa terkait pertanyaan Hari Guru ini. Ya. Jadi selamat siang Pak. Jadi di sini kita mau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Juga selamat Hari Guru dari saya. Terima kasih ya di ucapannya. Berarti ini memang soal yang dikumpulkan dari teman-teman OSIS, siswa semuanya. Iya Pak. Oke ya, bagus. Ya, oke. Bapak mau perkenalan dulu? Oh boleh. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Munasir SPDMT ya, selaku Kepala Sekolah SMK Satya Praja 1 Petarukan. Nih alhamdulillah di cuaca pagi hari ini yang sejuk, kita ketemu dengan salah satu pengurus OSIS Sapra 1 yang luar biasa ini. Mbak siapa namanya? Mbak Kejora. Mbak Kejora ya. Untuk mewakili teman-teman OSIS, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke saya selaku kepala sekolah, biar nanti dari pertanyaan itu barangkali bisa diambil tindak lanjut yang lebih baik untuk kemajuan sekolah Sapra 1 Petarukan ini. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Kejora dilanjut. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke pertanyaannya. Ini ada pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Apa rencana terbaru di sekolah ini buat tahun baru yang akan mendatang? Oke. Rencana-rencana atau program kerja dari sekolah SMK Satya Praja 1 Petarukan tentunya harus dituangkan di program kerja sekolah, baik itu program kerja tahunan atau program kerja jangka menengah. Jadi ini kemarin kami ya, tim dari sekolahan yang terdiri dari kepala sekolah, top manajemen, tim manajemen, perwakilan OSIS, terus ada juga dari komite perwakilan orang tua sudah rapat membuat untuk program kerja atau pekerjaan-pekerjaan yang akan datang yang akan kita lakukan di sekolahan. Yang dari antaranya dari hasil rapot mutu pendidikan sekolah yang dari dinas pusat kan setiap tahun itu ada rapot mutu. Alhamdulillah rapot mutu sekolah kita tiap tahunnya meningkat. Nah di Kejora ya, jadi memang ini ditandai keberhasilan semua stakeholder, semua baik guru, karyawan, siswa semuanya aktif, semangat untuk memajukan sekolah kita. Alhamdulillah rapot mutunya meningkat, jadi lebih baik. Nah dari rapot mutu itu ada hal-hal yang kurang. Nah dari itu yang kita akan tingkatkan. Di antaranya kemampuan literasi anak-anak kita itu sudah baik, tapi belum bagus seperti yang bidang lainnya. Maka itu nanti kita akan kuatkan itu ya dari sisi literasi anak-anak, belikan buku non fiksi dari cerita-cerita tentang kesemuanya ya, kehidupan ini, keagamaan, tentang sejarah apapun, demi mendukung penguatan itu ya sisi literasi anak kita. Dan juga di sisi kurikulum juga kita akan selalu perkuat ya, karena sekolah kita alhamdulillah baik kepala sekolahnya, saya sendiri, teman-teman guru juga sudah melakukan diklat atau pembelajaran hampir 1 bulan lebih, baik itu di kelas maupun OJT atau di luar kelas atau di lapangan, sehingga kita termasuk sekolahan yang awal memperkuat di kurikulum yaitu dengan penguatan pembelajaran mendalam. Nanti insya Allah nanti anak-anak didik di Sapra 1, murid Sapra 1 bisa lebih maksimal, lebih bagus. Terutamanya adalah nanti berhasil di karakternya kuat, terus sikap kritisnya ya, berpikiran kritis positif juga bagus. Di kurikulum ya, kalau di Sapra juga ada juga di sarana prasarana alhamdulillah di
pengadaan buku juga kita nanti tambah sehingga nanti satu anak insya Allah bisa satu buku. Di ruangan kelas juga nanti AC kita akan tambah ya. Alhamdulillah ini juga ruang atas full semuanya sudah ber-AC. Nanti tinggal ruang kelas ini. Sementara kan masih pakai kipas. Nanti kita akan upayakan tambah itu dan juga nanti kita tambah proyektor di kelas-kelas itu. Banyak hal lah yang akan kita kerjakan ya di Kejora. Sementara itu yang dapat saya jelaskan untuk informasi bersama untuk umum bahwa sekolah di kita itu akan selalu meningkatkan dari semua bidangnya ya, kesiswaan, kurikulum, sarpras, humas, peningkatan kompetensi gurunya juga kita tingkatkan. Itu di Kejora ya. Iya, Pak. Ada lagi? Selanjutnya, Pak. Oke, siap. Masih banyak ini ada 20. Masih banyak ya? Iya, Oke, banyak banget, Pak. siap. Nah, ini pertanyaan sama kayak tadi. Yang tadi ya, Iya. berarti dilewati boleh wes. Iya. Apa makna Hari Guru buat Bapak? Oh, ini alhamdulillah bertepatan dengan Hari Guru Nasional Indonesia ya. Hari Guru itu sesuatu yang spesial ya, di Kejora ya. Jadi dengan adanya Hari Guru yang diperingati setiap tahun ini, yang pertama tentunya bagi guru sendiri itu akan kembali menyadarkan atau selalu mengingatkan bahwa seorang guru itu adalah sebuah pekerjaan atau bidang kerja yang mulia ya. Jadi di sana ada tuntutan untuk bisa menuntaskan atau membuat anak didiknya menjadi manusia Indonesia yang berhasil sesuai tujuan pendidikan nasional ya, karena tujuan pendidikan nasional itu kan sudah ada oleh pemerintah, sudah diatur dengan jelas, diantaranya membuat murid semuanya bisa menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, manusia yang berakhlak mulia, yang bertanggung jawab, yang berilmu, yang sehat. Nah itu akan selalu mengingatkan kita sebagai seorang guru atau pendidik di Indonesia semuanya harus selalu teringat itu. Dengan adanya momen ini, yang pertama itu ya untuk bisa menjadikan teman-teman guru itu selalu teringat bahwa ada beban atau tugas yang berat yang butuh tanggung jawab penuh untuk menjadikan murid di sekolahnya masing-masing bisa mencapai tujuan pendidikan nasional itu ya. Yang kedua juga menjadi wadah untuk kekompakan bahwa guru itu tidak sendirian ya, se-Indonesia itu banyak guru. Jadi dengan adanya momen Hari Guru ini mengingatkan kita bareng-bareng, oh guru itu ternyata banyak, wadahnya besar, temannya banyak, mempunyai beban tugas yang berat juga. Dan itu di samping itu juga bahwa guru itu adalah sebuah pekerjaan yang kalau dinilai dari sisi keuangan atau hasil upah yang didapat, termasuknya kan agak kecil ya dibanding dengan bidang pekerjaan lain. Karena apalagi sekolah-sekolah di Indonesia itu banyak yang swasta, bapak ibu gurunya honornya aja kurang dari UMK atau upah minimal di kabupaten masing-masing. Nah, dengan adanya Hari Guru ini menyadarkan kami semua untuk tetap berjuang, bertanggung jawab, menuntaskan murid biar mencapai tujuan pendidikan nasional walaupun yang didapat tiap bulannya masih jauh dari kata cukup. Itu makna utamanya ya di Kejora. Oke. Iya. Selanjutnya, Pak. Ya, oke. Lanjut lagi. Ini yang berarti yang ketiga ya? Iya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan, sejak kapan Anda menjalani profesi ini dan apa alasan utama Anda memilih menjadi seorang kepala sekolah? Oke. Jadi secara singkat dapat saya jelaskan ya. Jadi alhamdulillah dari saya bersekolah memang bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik atau guru. Makanya saya setelah lulus SLTA atau SMK,
saya masuk ke kuliah yang jurusan guru, berarti jurusan kependidikan. Jadi sudah ada minat yang besar saya untuk menjadi seorang guru. Benar-benar saya totalitas ya, ingin mendidik murid-murid biar nantinya sukses, berhasil sesuai tujuan pendidikan nasional dan sesuai kompetensi masing-masing anak yang diingini, biar nanti sukses setelah tamat menjadi sesuatu sesuai cita-citanya. Nah, setelah itu alhamdulillah saya menjadi guru dari tahun 2025 di Kejora. Jadi sudah sangat lama. Jadi saya udah benar-benar mengalami berbagai hal, keadaan ya, masalah apapun saya alami. Bahkan sebelum menjadi kepala sekolah sudah merasakan menjadi wakil hampir setiap bidang. Di kurikulum pernah, di manajemen mutu pernah, di humas pernah, di sarana prasarana pernah, dan yang lain-lain, di Kakomli pernah. Nah, berdasarkan pengalaman itu, karena saya diberi kesempatan dan dipercaya untuk menjadi kepala sekolah, itu hal yang bagus dan menantang untuk saya. Jadi saya dari pengalaman itu, saya ingin menjadikan sebuah sekolahan yang saya pimpin, terutama di SMK Saprasa Tarukan ini ya, yang tadinya biasa, saya akan bawa menjadi luar biasa. Yang tadinya tidak dikenal, saya ingin membawa menjadi yang terkenal. Tentunya dengan hal-hal yang positif, yang bagus dari ke semua bidang di sekolah ini. Walaupun dengan tantangan, masalah, hambatan apapun, yang penting nanti kita semua ya, stakeholder, baik Bapak Ibu guru, karyawan, komite, orang tua siswa, terutamanya murid sendiri ini semuanya kompak untuk bisa memajukan bareng-bareng sekolah SMK tercinta kita ini. Itu ya, di Kejora ya. Jadi tujuan saya itu untuk menjadi kepala sekolah adalah memajukan SMK Saprasa 1 yang tadinya bukan siapa-siapa, hanya biasa saja, menjadi luar biasa dan menjadi pilihan masyarakat, warga Pemalang khususnya, dan ya umumnya Jawa Tengah seperti itu. Oke, gitu ya di Kejora. Oke. Lanjut ya Pak. Oke. Yang keberapa ini Kejora? Yang keempat. Keempat, oke. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara sekolah ini menangani bully? Oh ya. Alhamdulillahnya di Kejora ya, sekolah kita tidak ada bullying ya. Alhamdulillah itu sesuatu yang luar biasa. Sejak saya di sini dari 2 tahun yang lalu. Jadi secara umum ini untuk penanganan bullying di sebuah sekolah, ya, secara umumnya kita harus selalu sering ya, kita sampaikan di momen-momen pas waktu ada perkumpulan atau kebersamaan ya, baik itu di upacara, di ruang-ruang pertemuan saat ada sosialisasi apa, dan juga pada saat mungkin apel. Jadi kita akan selalu sampaikan ya, bahwa bullying itu tidak baik, menyusahkan orang lain, nanti berakibat negatif, fatal. Dan juga kita jelaskan macam-macam bullying itu banyak ya, baik dengan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal ya, atau omongan-omongan yang menjurus menyakiti ya. Itu kita sampaikan setiap waktunya. Jadi sering, itu strateginya ada seperti itu salah satunya ya. Jadi biar anak selalu terngiang atau selalu terekam di pikirannya. Nanti kunci utamanya itu keberhasilannya di situ. Jadi kita sering sampaikan di setiap waktu. Nah, kalau nanti terjadi kasuistik, nah otomatis akan kita tangani ya. Kita tangani sesuai SOP peraturan sekolahan. Jadi harus ada langkah-langkah dari guru wali kelasnya, guru BK, nanti sampai ke wakil bidangnya, nanti terakhir ke kepala sekolah. Nanti kita akan ambil langkah yang terbaik, diambil musyawarah untuk mufakat, yang intinya nanti bisa menimbulkan efek jera dan tidak terjadi lagi di sekolah kita.
Dan yang terakhir, jadi butuh keteladanan dan ketegasan dari stakeholder khususnya ya. Kepala sekolahnya harus ya tegas, Bapak Ibu guru juga tegas, teman-teman OSIS jadi pengurusnya juga harus tegas ya. Jadi menyontohkan keteladanan, anti bullying, dan sikap berani bertanggung jawab untuk biar sekolah kita tidak ada bullying. Dan alhamdulillah sekolah kita tidak ada hal seperti itu. Gitu di Kejora ya. Iya. Oke. Sapra aman. Aman alhamdulillah. Oke, berikutnya ada pertanyaan apa lagi? Di hari guru kali ini, Ya. apa sih yang Bapak pengenin dari siswa? Entah itu kemajuan atau cara mereka belajar atau Oh, ya di momen hari guru yang spesial ini, ya otomatis Bapak pengennya anak-anak itu setelah tamat, dia berhasil tuntas dengan sekolah kita ya, tuntas dengan pembelajaran di sekolah kita. Ya, karena sekolah kita kan visinya sudah jelas, menjadikan murid atau tamatan dari sekolah Sapra 1 itu menjadi manusia yang bertakwa, terus kompeten, tangguh, mempunyai jiwa wirausaha, dan yang kemarin terbaru perbaikannya adalah mempunyai jiwa nasionalis juga. Jadi 5 bidang ini anak-anak murid Sapra 1 bisa tuntas sesuai dari visi sekolah kita. Nah, itu yang jelas ya yang kami ingini. Nah, yang kedua, kita juga mengingini biar proses pembelajaran atau KBM di sekolah tercinta kita ini sesuai keinginan dari peraturan Menteri Pendidikan yang terbaru, yaitu ada penguatan di pembelajaran mendalam di sekolah kita, ya, yang tentunya ada hal 4 pokok yang harus wajib ada di sekolah kita, ya. Itu juga sudah kita terapkan, adanya praktek pedagogik yang betul, adanya kemitraan pembelajaran dengan teman-teman guru yang lain, dengan siswa yang lain ya, terus adanya lingkungan pembelajaran yang nyaman, juga kita memanfaatkan digital. Alhamdulillah sekolah kita sudah ikut pelatihan itu dan juga sudah menjalankan pemanfaatan digital maksimal, yaitu menggunakan Google Classroom. Dari setiap Bapak Ibu guru, kita wajibkan pembelajarannya adalah dengan model penguatan pembelajaran mendalam yang memanfaatkan digital, menggunakan Google Classroom, sehingga anak-anak itu memakai HP-nya tidak untuk mainan atau melihat scroll-scroll TikTok, YouTube pada saat di pembelajaran. Kalau istirahat boleh ya, tapi pada saat di kelas memanfaatkan HP untuk membuka tugas, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru yang lewat LMS Google Classroom. Itu ya di Kejora. Jadi kita berharap anak-anak kita lulus nanti semua sukses sesuai cita-cita dan berhasil tuntas dari pembelajaran di SMK Sapra 1 Petarukan. Oke. Gitu ya di Kejora. Ya Pak. Lanjut ya Pak. Oke, terus ada pertanyaan apa lagi ini? Apa akan ada layanan dukungan seperti bimbingan konseling di sini? Oh, ya otomatis dong itu di Kejora. Kita kan alhamdulillah guru BK kita sudah bagus, maksimal sesuai pembagian tingkat atau kelas masing-masing ya. Jadi kita juga sudah sering ikutkan Bapak Ibu guru BK untuk MGMP, bahkan kemarin juga ikut diklat atau workshop untuk penguatan bimbingan layanan konseling bagi murid-murid di Sapra 1 ini. Jadi nantinya murid Sapra 1 itu jika ada persoalan atau maupun konsultasi tentang pembelajaran atau masalah pribadi, guru-guru BK kita semua sudah siap dan insya Allah sudah bagus-bagus bisa melayani dan menyelesaikan persoalan yang timbul dari permasalahan murid-murid kita. Insya Allah bagus dan aman. Gitu ya, Dik Surya? Iya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Apa ini yang ini?
Apa saja prestasi yang pernah diraih oleh sekolah ini? Oke. Untuk prestasi sekolah SMK Sapra 1 Petarukan, nah sejak 2 tahun ini Bapak menjadi kepala sekolah di sini, diamanati oleh yayasan, alhamdulillah lumayan banyak ya dikecorak. Di sisi kurikulum ya kita sudah bisa juara 3 di jurusan DKV, Lomba LKS tingkat Kabupaten Pemalang. Terus di eskul-eskul seperti eh, MTQ atau Musabaqah Tilawatul Quran bisa nyampe juara 1 di kecamatan ya. Terus Hadroh juga kemarin ikut menjadi juara juga di Kecamatan Tarukan sehingga mewakili kecamatan ikut tampil di kabupaten, dan juga banyak prestasi-prestasi lain ya yang udah olahraga yang sendiri-sendiri itu. Ada yang pencak silat kemarin juga sempat ya mendapat prestasi. Di antaranya itu di kejuaraan ya, seperti itulah contoh-contohnya. Oke. Iya, Pak. Terus ada lagi yang lain? Ini gimana sih perasaan Bapak kalau misalnya Bapak itu diamanahin buat ngajar anak-anak di Sapra 1? Oke. Jadi kemarin dari saya selalu keliling ya, muter sekolah mana ada yang kosong dan tidak. Kalau pas kosong, ya saya masuki. Karena saya di sini selaku kepala sekolah, tadinya juga menjadi guru dari 2005 sampai 2025, hampir 20 tahun sudah terbiasa menjadi seorang guru. Di situ ada hal-hal permasalahan yang sering timbul di siswa, alhamdulillah bisa kita tangani dengan baik. Dan kemarin saya contohkan, saya masuk di kelas yang kosong, saya masuki, alhamdulillah anak-anak Sapra 1 sudah bagus, sudah bisa mulai latihan berpikir kritis, berani bertanya, terus dikasih pertanyaan-pertanyaan, berani menjawab, walaupun masih kadang kurang pas, tapi intinya sudah ada mental atau karakter jiwa beraninya sudah muncul. Jadi saya bergembira sekali dengan adanya program sekolah ini. Semua sekolah kita ya di proses KBM, di bidang sarpas dan lain-lainnya bisa berjalan dengan baik. Gitu di Kejora. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ini pertanyaan terakhir, Pak. Oke, siap. Banyak juga ya pertanyaannya dari anak-anak nih. Apa tantangan terbesar Bapak jadi guru? Dan kalau misalnya Bapak nih ya, cita-citanya bukan terwujud jadi guru, Bapak cita-citanya apa? Oke, pertanyaan terakhir seperti itu ya. Iya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan terakhir ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sekolah kita ya. Jadi sekolah Sapra 1 ini kan sekolah pertama di Pemalang yang berani membuat moto atau tag bahwa sekolah kita adalah sekolah multitalenta. Kenapa kok multitalenta? Ya karena Sapra 1 kita ini nanti anak-anak kalau udah lulus, dia tidak hanya mendapatkan 1 ijazah saja, tapi minimal mendapatkan 4. Nah, ijazah nomor 2-nya adalah sertifikat dari hasil ujian UKK yang setiap akhir tahun itu. Kita juga ada eskul jahit yang langsung kerjasama dengan LPK Prima Hasta yang sertifikatnya juga kita berikan dan diakui untuk kerja. Ada sertifikat nyetir, ya kita juga ada latihan setir, ada juga make up, dan juga banyak lagi ada ekstra tari, hadroh, olahraga voli, basket dan sebagainya. Makanya kami berani nyebut sekolah kita adalah sekolah multitalenta. Nah, itu ya di Kejora. Nah, terus untuk menjawab ini apa menjadi guru di sini tadi ya? Menjadi tantangan atau menjadi sesuatu yang membanggakan? Ini tuh enggak. Dari tantangan terbesar Bapak jadi guru. Tantangan jadi guru itu bagi saya itu tidak ada yang besar ya, karena semuanya itu permasalahan apapun bisa kita telusuri, kita ambil lihat dan kita uraikan lah benang permasalahannya mana sehingga semuanya menjadi nggak ada yang besar. Jadi cuman menjadi yang agak paling menantang dan butuh ekstra tenaga dan waktu untuk menyelesaikan adalah manakala ada
double tugas atau double kerjaan. Salah satu menyelesaikan tugas A, nanti muncul tugas B, diselesaikan dengan waktu yang sama. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu Guru Sapra 1 sudah saya biasakan dengan seperti itu. Jadi harus siap yang namanya double kerja atau triple kerja. Semuanya harus bisa selesai. Karena memang seorang guru itu tugasnya banyak, tugas administrasi, tugas ngajar, dan mungkin tugas tambahan yang lainnya. Dan kalau Bapak nggak jadi seorang guru, tapi memang cita-cita Bapak dari dulu, dari kecil sudah jadi guru sih ya, jadi ambilnya guru. Kalau enggak ya, saya akan menjadi tenaga profesional sesuai bidang jurusan saya. Jadi ini juga saya pesankan kepada murid-murid semua, sesuai jurusannya harus bisa profesional. Nanti untuk bersaing dengan murid yang lain atau orang lain di dunia usaha maupun dunia kerja di masyarakat. Itu pesan Bapak yang terakhir ya, harus menjadi profesional pro ya di bidangnya. Itu di Kejora. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita ucapin dulu terima kasih ke Pak Munasir yang udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh perwakilan SMK Satya Praja 1 Petarukan. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama di Kejora. Oke, sekian dari kita podcast hari ini. Terima kasih. Selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.